Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Darajat S. Karim dari kelas S3B. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber dan asas hukum kewarisan Islam. Sumber hukum kewarisan Islam. Ada beberapa sumber hukum ilmu faraid adalah Al-Quran, As-Sunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ijma para ulama. Dari sumber hukum yang pertama, Al-Quran, setidaknya ada beberapa ayat yang berkaitan dengan kewarisan, yaitu surah An-Nisa ayat 11 dan surah An-Nisa ayat 12. Yang kedua, hadis. Ada beberapa hadis yang menerangkan tentang pembagian harta waris. Antara lain salah satunya hadis riwayat Muslim yang berbunyi, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama. Yang ketiga, ijma. Para sahabat tabi'in, generasi pasca sahabat, dan tabi'in dan generasi pasca tabi'in telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu faraid, dan tidak ada yang dapat menyalahinya. Asas hukum kewarisan Islam. Dalam kewarisan Islam ada beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris. Cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta. Asas yang pertama, asas ijbari, ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli warisnya. Asas yang kedua, asas bilateral. Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Untuk lebih jelasnya, asas bilateral ini dapat dilihat dalam surah An-Nisa ayat 7 dan 11. Yang ketiga, asas individual. Yang dimaksud asas individual ini adalah setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian, bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagiannya. Yang keempat, asas keadilan berimbang. Yang dimaksud asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dengan kegunaan. Dengan perkataan lain, dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Asas yang terakhir, asas kewarisan akibat kematian. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Begitu saja yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.